Sejarah Gereja Katolik Kristus Raja Serang, Banten. Pada bulan Juni 1642, daerah Banten kedatangan beberapa pastor yang pertama kali. Mereka adalah 5 orang Peter Yesuit. Sambil menunggu kesempatan berlayar menuju Maluku, Indonesia Timur, mereka menetap di Banten kira-kira 1 tahun. Sekitar bulan April 1672, MJR, Palu, MEP tinggal di Banten hampir setengah tahun. Pada waktu itu, sudah ada beberapa imam, bruder, suster, dan dokter misi yang sedang singgah dalam perjalanan dari Tonkin menuju Madras dari India. Selain itu, pada zaman pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini, sudah banyak orang Katolik tinggal di daerah Banten. Mereka adalah orang-orang Eropa, India, Cina, Maluku, Filipina, bahkan sudah ada pastor-pastor dari kongregasi MEP dari Prancis. Selama masa ini, silih berganti Peter-Peter datang pergi mengurus umat Katolik. Pada tahun 1672, VOC menaklukkan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap. Orang-orang asing non-Belanda diusir dan agama Katolik dimusuhi. Akhirnya bibit Katolik satu persatu lenyap dan baru muncul lagi ketika kebebasan beragama dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Dendos. Teman-teman sejarah, saat ini saya berada di gereja tua, di mana gereja ini adalah menyimpan sejarah pada masa kolonial Belanda. Jadi sejarahnya adalah gereja-gereja bermunculan ini setelah Sultan dikalahkan oleh Belanda dan akhirnya muncul gereja di mana-mana. Dan ini adalah salah satu gereja yang tua yang ada di Kota Serang. Dan saat ini saya sekarang berada bersama Bapak yang mengurus gereja di sini ya Bapak ya? Iya, penjaga gereja. Oh gitu. Iya. Jadi Bapak di sini udah berapa lama Bapak? Saya mengabdi untuk menjaga gereja sudah berjalan sekitar 6 tahun. Iya. Jadi udah 6 tahun ya Bapak ya? Iya. Tapi jemaatnya banyak dari sini-sini aja apa dari luar Bapak? Jemaatnya meliputi wilayah sebelumnya meliputi dari Anyer, Cilegon, Serang, Cikande. Wow. Sekarang sudah mulai berkurang karena ada yang pindah tempat. Iya. Ya, sekarang yang mayoritas yang ikut ibadah di sini wilayah Serang, Kota, Cilegon, iya. Serang, Cikande. Iya. Iya. Karena yang Kristus Raja kayaknya ada di sini ya Bapak ya? Iya, ini satu-satunya gereja Katolik di Serang. Iya. Kristus Raja ini. Iya, jadi gereja satu-satunya di Kota Serang teman-teman yang Kristus Raja ini. Jadi semua bertumpunya ke pusat di Serang sini ya Bapak ya. Karena sejarahnya juga ini setelah Kesultanan Banten dikalahkan oleh Belanda sekitar tahun 16-an sekian gitu, 1675. Jadi dari semenjak itu gereja-gereja yang ada di Serang bermunculan begitu. Jadi dan perkembangan agama Kristen mulai bermunculan setelah Kesultanan Banten dihancurkan oleh Belanda. Oke gitu teman-teman. Jadi kita akan nanti kita akan melihat secara detail ke dalam-dalamnya. Ini akan menjadi pelajaran buat kita semua tentang bagaimana kita menghargai sejarah. Bangunan ini masih asli atau sudah banyak renovasi Bapak? Sudah mengalami perubahan. Ya karena tuntutan itu umat jemaat yang begitu banyak, akhirnya kita memperluas bangunan. Jadi pelebaran gitu ya teman-teman. Tapi kita melihat bangunan, yuk kita deket sini yuk. Iya. Jadi ini adalah ciri-ciri gereja
Jadi dengan pintu yang lebar seperti ini ya Bapak ya. Iya, iya. Ini adalah ciri-ciri gereja dan ini adalah ciri-ciri bangunan Belanda. Bangunan Belanda ini cirinya dengan pintu yang besar seperti ini gitu kan. Kayak di kesultanan-kesultanan itu juga kayak begini ya Bapak ya. Bentuknya busur. Iya. Rata-rata kalau bangunan Belanda itu bangunannya pintu utamanya tuh kalau enggak itu biasanya busur, bentuk busur. Iya. Dan tiangnya pun akan seperti berbentuk profil. Iya. Kalau dibilangnya nih Tuscan Bapak. Iya, iya. Tuscan. Jadi Iya. kita masih terlihat Ini juga masa ciri-cirinya. perubahan waktu Dan ini pembangunan. lihat masa perubahannya. Nah, ini perubahan dari tahun 1986. Iya, Diresmikan oleh Monsinyur Ignatius Harsono PR iya. pada tanggal 6 Juli 1986. Iya, Ya. iya. Jadi dibangun oleh umat sejak tanggal 15 Oktober 93 sampai tanggal 1 Juli 86. Iya. Ini 83, 86. Iya. Dan Jadi diresmikan. 3 tahun mengalami perubahan. Oh, Karena tuntutan iya. umat Iya. dari fasilitasnya harus ditambah. Iya benar Bapak. Iya. Dan ini adalah Itu memasuki tahun jubileum, yaitu tahun agung, masuki tahun 2000. Tahun 2000 iya, itu iya. ditandai dengan tahun milenium Bapak milenium, ya. Oh iya. benar. itu memasuki tahun milenium Jadi yang ditandain. diprasastain oleh Romo Adi Indiantono PR. Ini Romo ini masih ada nggak Bapak? Ini sekarang udah tugas di luar Serang. Oh. Jadi sini sistemnya mutasi. Benar. Tiap itu berapa tahun akan mengalami perubahan Iya. atau penugasan. Iya. Iya. Terus ini? Ini dari 2016 itu menambah struktur bangunan ini Iya. dari iya. pendopo Iya. ini Iya. itu diresmikan oleh Romo Stefanus Maria Buwardi Adi Pranoto. Ini sudah almarhum. Dan di itu ketua itunya Monsinyur nih Keuskupan Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Ini masih aktif. Itu diserah terimakan pada tahun 20 November 2016. Itu mengalami perubahan pembangunan gedung ini. Dan ini Iya. mengalami perubahan penambahan ya Bapak ya? Tambahan dari pintu ini, Pak. Heeh. Pintu ini ke sono itu udah bangunan baru. Oh, berarti nanti jemaat bisa masuk dari sini, bisa masuk dari Iya, sini ya Bapak iya, ya? Iya. Pintu ini Iya. itu bangunan aslinya. Iya. Ya. Makanya masih ada bentuk itu, Pak. Aslinya itu yang retak itu aslinya itu bangunan asli. modelnya kayak gitu. Iya Bapak ya. Jadi itu sini sambungan. Itu dari 2016 kita udah dipergunakan gedung itu untuk peribadatan. Iya. Berarti bisa dari pintu sana, bisa dari pintu sini. Iya, itu kalau tergantung kapasitas umat. Iya. Kalau umatnya memang full, kita pakai semua. Dan kalau hari raya pun kita perlu penyewaan tenda. Iya, biasanya hari raya sampai ke sini Bapak Pasang ya? tenda sampai pagar. Iya. Iya. Karena satu-satunya Bapak ya, jadi Iya, bertumbuhnya di iya. sini. Dari Merak, Iya. Anyer, Cilegon, Serang, Cikande. Iya benar. Bahkan nggak menutup kemungkinan ada tamu dari Jakarta, Iya. dari tamu dari Rangkas. Iya. Itu. Biasanya kalau perayaan hari raya itu pasturnya ngambil dari mana Bapak? Kalau pastor tetap dari sini. Oh. Cuman kalau kekurangan, Iya. kemungkinan koordinasi sama Kuskupan. Nanti Kuskupan akan mengirim. Kalau nggak pastor ya biasa dia dibantu calon pastor. Iya. Yaitu iya, prater. Iya. Kalau Katolik. kita cuma satu. Dan itu sistem peribadatannya sama seluruh dunia. Iya. Beda bahasa doang. Iya benar Bapak. Iya. Perkembangan gereja Serang tetap belum menggembirakan, namun bibit-bibit memang mulai tumbuh walaupun kecil. Di antara mereka, kebanyakan tentara Belanda atau Ambtenar atau orang onderneming.
Pada masa ini, Serang dilayani langsung dari Batavia. Belum ada seorang Peter yang menetap. Baru tahun 1931, Peter Hoyt-Koning OFM datang secara tetap dari Rangkas Bitung. Beliau membeli rumah dekat alun-alun barat Serang dan juga membeli tanah kebun yang rindang yang sekarang kita kenal sebagai Komplek Mardi Yuwana. Selain Peter Hoyt-Koning OFM, ada 3 Peter yang tinggal agak menetap untuk memulai merintis sekolah misi Katolik yang pengelolaannya dipercayakan kepada suster-suster FMM. Oke Bapak, ada pesan nggak untuk umat Katolik di seluruh dunia? Atau paling tidak untuk umat Katolik yang ada di kota Serang? Ya, karena bulan ini kan kita kalau umat Katolik itu bulan khusus untuk penghormatan Bunda Yesus, yaitu Bunda Maria. Makanya di mana-mana kita digalakkan untuk beribadat atau berdoa rosario itu menghormati Bunda Maria sebagai perantara adanya Yesus Sang Putra. Itu. Supaya kita bisa meneladani baik Bunda Maria ataupun Tuhan Yesus sendiri. Iya. Itu supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Amin, amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk diri kita sendiri ya Bapak. Kita jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk sekedar kita ngobrol-ngobrol dan pengen mengetahui hal-hal tentang kegerejaan. Demikian tadi teman-teman yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana sejarah gereja ini dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih dan salam budaya, salam kebajikan.